Ada kalimat bermimpilah setinggi langit karena jika jatuh maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Kenalin, aku Mikaela. Untuk kalian yang baru bergabung di video ini, selamat datang. Kita sekarang masuk ke dalam series khusus di bulan Ramadan yang disebut dengan PPT atau para pencari tujuan. Nah, hari ini kita masuk ke dalam halaman 5 atau episode kelima. Dan pembahasan hari ini adalah tentang jadikan tujuan itu sesuatu yang besar, misalnya akhirat. Ini aku ambil dari ayat ya, dari surat Al-Qasas ayat 77. Artinya adalah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Pengertiannya atau hikmah yang sebenarnya tuh aku ambil ya selama perjalanan adulting journey, quarter life crisis, semua itu tentang kita set up tujuan itu sesuatu yang besar dan jadikan tujuan besar itu adalah akhirat, karena memang pada dasarnya tuh kayak semuanya tuh akan mengikuti gitu, dari yang dunia itu akan mengikuti ketika akhiratnya itu baik. Misalnya kita kayak udah memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, baca Quran juga, terus misalnya ada sedekah, puasa, dan lain-lain gitu kan, masih banyak kebaikan yang belum aku sebutin atau ya bentuk ibadah dan lain-lain. Nah tapi setelah melakukan itu, salah satu yang penting itu adalah berbakti ke orang tua. Nah ini tuh kayak lumayan apa ya, mungkin susah untuk dilakukan, terutama mungkin teman-teman yang mulai udah bisa lebih kritis terhadap sesuatu. Jadi kayak apa ya, kayak nggak menuruti kalimat orang tua itu jadi kayak bertabrakan gitu dengan pikiran sendiri. Mungkin ada beberapa yang merasa kayak gitu, tapi nggak semuanya. Nah, kan itu jadi bagian dari kita mencapai akhirat gitu kan. Kayak mimpinya tinggi nih, pengen masuk surga atau dan lain-lain lah. Pokoknya itu pribadi banget, sesuai sama masing-masing. Karena nanti pas lagi jalan, misalnya tujuannya itu adalah akhirat, pas kita ketemu sama masalah, kayak ada aja gitu solusinya, kayak ada aja jalan yang dipermudah gitu. Ini aku ngerasa kayak aku mengalami hal tersebut ketika kayak misalnya nih kita ngomongin tentang orang tua gitu ya, kayak hubungan baik dengan orang tua misalnya dikasih pengertian tentang apa yang lagi kita jalanin sekarang, kesulitannya tuh apa, minta doain, kayak ntar tuh tiba-tiba di tengah jalan pas lagi mengalami kesulitan ada aja gitu jalan yang kayak mempermudah hal itu. Nah aku sendiri pun juga masih proses untuk bisa berbakti dengan orang tua dengan benar, melakukan ibadah itu fulfill emang beneran dari hati. Makanya kenapa kayak ibadah itu kurang dianjurkan kan ya, ditampakkan ke orang lain, karena itu emang bisa ngebuat kita tuh jadi sombong dan pamer, dan akhirnya ibadah itu tuh nggak dilakukan untuk tujuan yang semestinya gitu. Nah makanya kenapa dari yang tujuan besar tadi kita emang lebih baik, atau aku jadi ini sebagai kayak pengingat juga sih untuk diri aku, supaya tujuan besarnya itu adalah mencapai ya akhirat yang bukan akhirat sih sebetulnya, kayak misalnya mencapai apa, mau masuk surga gitu kan. Dan itu tuh bukan sesuatu yang mudah juga untuk dicapai. Makanya kenapa nggak semua orang masuk surga gitu kan cara berpikirnya. Dan ya maksudnya bukan nggak semua tuh, lebih ke nanti ada fase apa masuk nerakanya dan lain-lain. Ya pokoknya kita nggak usah terlalu banyak ngebahas ke sana ya. Tapi kurang lebih poinnya adalah akan sangat jauh lebih mudah ketika tujuan besarnya itu kita tempatkan di akhirat dibandingkan dengan bukan di akhirat tapi kayak untuk akhirat dibandingkan dengan hanya duniawi aja. Apa sih hubungannya sama diet gitu kan? Kalau misalnya kita meniatkan kita itu mau diet, ngatur pola makan, lebih sehat, itu tujuannya untuk bisa menjaga apa yang sudah dititipkan sama Allah. Misalnya kita dikasih badannya sehat, kita rawat, kita jaga gitu kan. Atau misalnya kualitas hidupnya pun juga jadi maksimal. Akhirnya kita bisa lebih produktif, mendapatkan rezeki. Insya Allah berkah juga kalau misalnya jalannya itu sesuai. Terus habis itu ya rezekinya nanti bisa dinikmatin sama semua orang yang bisa kita bagi gitu. Jadi kayak manfaatnya tuh bukan cuma tentang badan kita dan diri kita sendiri aja dan angka berat badan, tapi juga tentang produktivitas. Karena yang nggak kita lihat dari kesehatan itu hanya kayak apa ya, cuma dampaknya aja yang kita lihat ya. Misalnya sakit jadi nggak bisa kerja gitu. Tapi banyak banget turunan-turunannya yang nggak kelihatan. Misalnya kayak turunan dari yang keuangannya jadi banyak keluar kan buat pengobatan dan lain-lain. Terus habis itu
ada juga misalnya produktivitas. Dan setelah sakit, misalnya orang ada sakit stroke, ini sebenarnya ada beberapa faktor ya, kayak misalnya bisa karena usia, bisa karena pola makan dan pola hidup yang nggak dijaga. Nah, ketika itu terjadi, memangnya setelah sembuh, itu langsung sembuh 100%? Kan jawabannya enggak. Kondisi orang tersebut ya bisa menurun kualitas hidupnya karena dia harus beradaptasi lagi dan akhirnya kembali ke kondisi yang sebelumnya, dan itu pun juga nggak bisa dijamin 100% bisa balik lagi. Nah, makanya kenapa sebelum semuanya itu terlambat, mau itu penyakit, mau itu kondisi apapun, nah makanya kita lihat semuanya itu memang ditujukan untuk ngedapetin sesuatu yang besar, dan itu tadi akhirat. Kan baik ya kalau misalnya tubuh kita baik, kita bisa beribadah dengan maksimal. Kayaknya untuk pembahasan kita di hari ini itu aja. Kalau kalian ada pertanyaan atau tanggapan boleh di-share. Aku juga pengen tahu impian kalian apa sih guys yang paling besar gitu. Boleh di-share di komen dan kita discuss. Kalau gitu kita ketemu di halaman selanjutnya, di halaman ke-6. Bye-bye!